Tommy dengan NIM 11950314930. Di sini saya akan memberikan contoh 5S budaya kerja Jepang. 5S adalah suatu metode penataan dan pemeliharaan wilayah serta secara instantif yang berasal dari Jepang yang digunakan untuk manajemen dalam usaha, memelihara ketertiban, efisiensi, dan disiplin di lokasi kerja sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Langkah awal implementasi 5S yaitu yang pertama, pemilahan barang yang berguna dan tidak berguna. Yang kedua yaitu penataan barang yang berguna agar mudah dicari dan aman. Yang ketiga yaitu pembersihan barang yang telah ditata dengan rapi agar tidak kotor, termasuk tempat kerja dan lingkungan. Yang keempat yaitu penjagaan lingkungan kerja yang sudah rapi dan bersih menjadi suatu standar kerja. Langkah terakhir yaitu menyadarkan diri akan etika kerja, disiplin terhadap standar, saling menghormati,
malu melakukan pelanggaran, dan senang melakukan perbaikan. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niatul Iksan dari kelas SIP 4E dengan NIM 11950314572 ingin memperjelas materi tentang di mata kuliah interpersonal skill. Pada video ini saya akan membahas materi tentang 7 Habits of Highly Successful Student. Habit pertama yaitu be proactive. Pada habit ini ada yang namanya circle of concern atau lingkaran yang sulit kita ubah, hal-hal yang sulit kita ubah dalam kehidupan. Pada circle ini terdapat beberapa poin, diantaranya cuaca, politik, pemikiran orang terhadap diri kita, dan ekonomi. Sebenarnya masih banyak hal lain yang dimana hal ini sangat sulit dirubah, maka orang proaktif tidak perlu memperdulikan hal tersebut. Hal ini dipikirkan oleh orang-orang reaktif, di mana ia selalu mengeluh terhadap keadaan yang terjadi kepada dirinya. Sebaliknya, orang proaktif akan memikirkan pada hal circle of influence atau lingkaran yang dapat dirubah dengan mudah. Yang di dalam lingkaran tersebut terdapat beberapa poin juga, diantaranya pendidikan, kebiasaan, hobi, perilaku, dan skill. Hal inilah yang biasanya dipikirkan oleh orang-orang yang proaktif, karena orang-orang proaktif ia akan fokus kepada hal yang dapat mereka ubah. Lalu, bagaimana cara menjadi orang-orang yang proaktif tersebut? Terdapat beberapa poin untuk menjadi orang-orang proaktif. Di antaranya, yang pertama, ambil alih pengalaman belajar Anda. Yang kedua, gunakan semua alat dan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, mulai segera dan jangan diundur. Yang keempat, mintalah yang Anda butuhkan. Yang kelima, bicara dengan dosen pembimbing. Yang keenam, mintalah bantuan dari rekan Anda. Yang ketujuh, dapatkan tutor. Contohnya,
Pada masa perkuliahan saat ini mahasiswa belajar secara daring dan banyak biasanya mahasiswa yang mengalami kendala. Eh, Hal ini akan membuat orang-orang yang reaktif akan berpikiran eh, akan kesulitan dalam mendapatkan pelajaran karena banyak ya gangguan terhadap dirinya atau tidak fokus dan hal lainnya. Sementara orang yang proaktif akan berpikir secara positif dan mencari jalan terbaik dan berpikir dengan belajar online ini dia akan mendapatkan ilmu dari mana saja dan bisa mencari ilmu dari manapun untuk menguasai materi yang akan diberikan oleh dosen pengampu. Hal ini dimaksud dengan fokus kepada hal yang dapat dikendalikan dan buatlah tindakan untuk mewujudkannya. Kemudian habit kedua, begin with the end in mind. Maksudnya yaitu mulailah dari hal terakhir atau hasil akhir dari yang kita pikirkan. Di saat pandemi ini mahasiswa belajar secara online, hal, hal sehingga banyak mahasiswa yang berpikir untuk harus lulus dan hanya menjadi sarjana tanpa memikirkan kemudian apa yang akan kamu lakukan dan apa yang akan kamu inginkan dalam hidup. Dan saat 5, 10, 15 tahun ke depan, kamu ingin kemana dan bagaimana. Untuk menemukan jawaban tersebut, kita harus memikirkan jawabannya mulai dari akhir hayat yang akan kita lalui nanti. Karena untuk menemukan jawaban yang di atas tadi, kita tidak bisa hanya memikirkan keuangan maupun kejayaan ataupun keberhasilan apa yang akan kita dapatkan nanti setelah lulus kuliah. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus menanamkan statement bahwa saya ingin kampus ini menjadi lebih baik dengan adanya saya di dalamnya. Contohnya, jika seseorang ingin bermimpi menjadi seorang Steve Jobs, maka ia harus bersungguh-sungguh. Namun banyak juga yang akan terganggu dengan keraguan yang dia miliki dan berpikir, saya tidak bisa melakukan hal yang seperti itu dan tidak mungkin saya melampaui Steve Jobs. Hal itu tidak boleh terjadi dan tidak baik, kebiasaan itu tidak baik untuk dilakukan. Karena kamulah yang menulis jalan hidupmu atau kamulah yang menulis programnya. Habit ketiga, put the first things first. Setelah menuliskan programnya pada habit kedua tadi, maka cobalah untuk menjalankan programnya. Saat kuliah, apa hal utama yang perlu kita lakukan dan hal penting apa yang utama dalam hidupmu yang harus kita selesaikan. Apa itu keluarga, kesehatan, atau pendidikan.
Untuk menjawabnya, kamu bisa menggunakan 4 kuadran yang dijelaskan pada kali ini. Yang pertama ada kuadran 1, merupakan hal penting yang mendesak, merupakan yang terdapat masalah, konflik, deadline, dan lain-lain. Kuadran 2, hal penting yang tidak mendesak berupa pencegahan, perencanaan, perawatan, dan lain-lain. Yang kuadran ketiga merupakan hal yang penting, hal yang tidak penting dan tidak mendesak berupa pertemuan dadakan, laporan mendadak, dan lain-lain. Di kuadran keempat ada hal yang tidak penting dan tidak mendesak, merupakan hal-hal yang menunda-nunda dan bersenang-senang. Untuk mendapatkan memenuhi habit put the first thing first ini, maka kita harus membiasakan diri melakukan hal di kuadran ketiga. Habit keempat yaitu don't compete, atau kita tidak boleh bersaing dalam artian merasa selalu di atas. Karena kita tidak selalu harus berpikir untuk hasil loss win maupun win loss. Karena hasil loss akan berdampak buruk kepada orang yang akan mendapatkan poin loss tersebut. Maka kita harus berpikir untuk mendapatkan hasil win-win atau saling menguntungkan. Dengan begitu kita akan mendapatkan hasil yang baik dengan rekan kita. Habit kelima merupakan communicate well, atau berkomunikasi dengan baik. Contohnya, saat kita melakukan kerja kelompok, ada satu teman yang mungkin tidak bisa menerima ataupun mendengar pendapat kita ataupun saran yang kita berikan. Lalu kita berpikir, kenapa dia tidak mendengarkan kita dan mengapa dia selalu abai terhadap saran-saran yang kita berikan. Hal itu mungkin saja terjadi karena kita tidak memahami apa yang teman kita itu inginkan. Oleh karena itu, perlu untuk mengerti dulu seseorang sebelum kita ingin dipahami oleh orang tersebut. Lalu bagaimana cara kita agar dapat mendengarkan dan mengerti hal-hal tersebut? Caranya ialah dengan mendengar dengan empati. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengabaikan yang diperlukan, dan yang kedua berpura-pura mendengarkan, yang ketiga mendengar dengan selektif, yang terakhir memahami pembicaraan. Karena banyak orang yang tidak mendengar dengan niat memahami, tetapi mendengarkan dengan niat untuk membalas percakapannya sehingga terjadinya konflik. Habit ke-6 yaitu join a diverse learning community. Contohnya, di Indonesia kita hidup dengan berbagai budaya yang ada, dan tentunya di dalam suatu komunitas tidak mungkin hanya ada satu budaya yang digunakan. Oleh karena itu kita harus merayakan dan senang dan menghargai perbedaan itu di dalam suatu komunitas tersebut. Caranya dengan hadir di kelas tersebut dan mengikuti dengan baik, maupun mengikuti seminar-seminar yang berlaku. Habit terakhir yaitu sharpen the saw.
Maksudnya ialah pertajam dulu ilmu yang kita miliki, baru kuasai ilmu yang lainnya. Kenapa? Dengan contoh berikut dapat kita ambil kesimpulan. Yaitu, terdapat orang yang ingin menebang pohon dengan gergaji mesin yang tumpul. Lalu datang seseorang yang datang mengingatkan untuk menajamkan dahulu mata gergajinya. Ia mengatakan, pertajam dahulu mata gergajimu, maka pekerjaanmu akan lebih cepat selesai. Namun dia menjawab, dia tidak sempat untuk melakukannya, karena hal itu akan menghabiskan waktunya. Hal itulah yang membuat kamu tidak menjadi ahli dalam kemampuanmu, karena kamu tidak memiliki waktu untuk mempertajamnya dan tidak dan selalu tergesa-gesa dalam mempelajarinya. Sekian penjelasan materi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saudara Bayang dengan NIM 119503 dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan 7 kebiasaan awal sukses atau The 7 Habits Highly Successful Student. Kebiasaan yang pertama itu ada menjadi lebih proaktif atau be proaktif. Nah, pada kebiasaan ini kita akan melakukan kebiasaan lebih baik dari sebelumnya. Contohnya, Surya adalah mahasiswa yang selalu telat dalam perkuliahannya di pagi hari. Setelah dicari tahu, ternyata dia selalu tidur larut malam dikarenakan selalu menonton TV atau selalu menonton film kesukaannya sampai dini hari. Itulah yang menyebabkan dia selalu telat bangun dan telat pada perkuliahan di pagi hari. Untuk menjadi orang sukses, dia harus merubah kebiasaan tersebut. Seperti dia harus tidur lebih awal, dengan begitu dia akan bangun lebih awal. Setelah bangun lebih awal itu, dia akan bisa mengerjakan pekerjaan di bermanfaat lainnya, seperti melaksanakan ibadah sholat subuh dan bisa membaca materi seputar perkuliahan yang akan datang nanti sampai dia mengikuti perkuliahannya pada pagi tersebut. Dengan begitu dia tidak akan terlambat pada perkuliahan di pagi hari. Kebiasaan yang kedua itu adalah begin with the end in mind. Maksudnya kita jika ingin menjadi orang sukses harus memiliki tujuan akhir. Maksudnya kita melakukan sesuatu dengan adanya pencapaian di akhirnya. Misalnya Surya memiliki cita-cita menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Lalu dia akan melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang cita-citanya tersebut. Misalnya dia mengikuti webinar tentang kewirausahaan atau langsung mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya Surya berbakat dalam memasak, dia bisa membuat suatu resep masakan yang nantinya akan bisa dijadikan sebuah ide bisnis tersebut. Kemudian habits yang ketiga atau kebiasaan yang ketiga yaitu put first thing first, atau bisa dibilang utamakan hal yang paling utama. Di sini kita harus melakukan kegiatan atau mengajarkan suatu kegiatan yang batas waktunya lebih mepet atau paling darurat ataupun kegiatan yang lebih penting atau urgent. Contohnya, Surya diberi 2 tugas oleh 2 dosen yang berbeda dan mata kuliah yang berbeda pula. Pada mata kuliah pertama, dia disuruh membuat makalah dalam jangka waktu 3 hari ke depan harus ditentukan. Pada mata kuliah yang kedua, dia ditugaskan untuk membuat video tentang materi perkuliahan tersebut dan jangka waktunya pun juga sama, yaitu 3 hari. Nah,
cara atau kebiasaan orang sukses yang bisa ditiru oleh Surya adalah mengerjakan sesuatu mengerjakan tugasnya yang lebih singkat dahulu. Misalnya Surya akan mengerjakan tugas makalah dulu, tugas yang pertama, karena menurut dia format penulisan makalah itu sudah pasti gitu, sudah ada, jadi tidak memikirkan waktu lama untuk membuat makalah tersebut. Sedangkan tugas yang kedua, Surya harus membuat video, karena membuat video itu mungkin menurutnya akan membutuhkan waktu lama dalam memikirkan konsepnya tersebut. Karena itulah dia memilih mengerjakan mata kuliah pertama, yaitu membuat makalah terlebih dahulu. Selanjutnya, kebiasaan yang keempat ada don't compete atau jangan ada persaingan. Maksudnya segala sesuatu yang ada dalam diri kita jangan dijadikan sebuah persaingan atau perbandingan dengan orang lain, atau bisa dibilang jangan berkompetisi gitu. Karena itu bukan kebiasaan orang sukses. Orang sukses selalu berpikir untuk win-win, atau kedua pihak ini harus memikirkan sesuatu yang menang, satu yang menguntungkan satu sama lain. Misalnya di sebuah kelas ada dua orang siswa, yang satu bernama Surya dan satu yang bernama Dharma. Surya memiliki kemampuan lebih dalam bahasa Inggris, sedangkan Dharma lebih pandai dalam pelajaran matematika. Nah, jika kedua ini memiliki pemikiran yang win-win tadi, mungkin mereka akan mempelajari satu sama lain keahliannya. Misal pada saat belajar bahasa Inggris, mungkin Surya bisa membantu Dharma dalam mempelajarinya. Begitu juga pada pelajaran matematika. Pada kebiasaan di sini bukan membantu dalam ujian ya, membantu dalam pelajaran biasa. Dengan begitu mereka akan mendapatkan keuntungan sama. Dan si Surya mendapatkan keuntungan bisa belajar matematika dengan Dharma yang kemampuannya lebih dalam matematika. Begitu juga dengan si Surya. Kemudian kebiasaan orang sukses yang kelima itu ada communicate well atau berkomunikasi dengan baik. Kebiasaan orang sukses yang kelima ini berhubungan dengan orang lain, sama seperti kebiasaan nomor 4 yang berhubungan dengan orang lain. Maksud berkomunikasi dengan baik pada kebiasaan nomor 5 ini adalah kita dalam berkomunikasi dengan lawan bicara kita atau dengan orang lain, kita harus mendengarkannya secara benar-benar atau merasakan apa yang disampaikan oleh orang lain tadi. Dengan begitu, kita harus memberikan feedback yang baik, empati, atau mempertahankan kontak mata agar orang yang membicara dengan kita tuh lebih merasa nyaman gitu. Nah, kebiasaan ini akan menunjang kesuksesan seseorang. Contohnya, Surya mendapati temannya sedang murung di dalam kelas. Kemudian ia menyapanya, kenapa temannya ini murung gitu. Setelah ditanya, ternyata dia mendapatkan nilai yang jelek dalam mata pelajarannya. Setelah ditanya lagi kenapa bisa mendapat nilai jelek, ternyata dia salah belajar pada malam harinya. Dia mempelajari mata pelajaran matematika, sedangkan yang diujiankan adalah pelajaran bahasa Inggris. Dengan begitu, Surya harus memberikan feedbacknya gitu, atau memberikan empati kepada temannya tadi. Misalnya dengan cara si Surya memberikan bantuan kepada Dharma agar belajar bersama-sama. Dengan begitu, Dharma, kawannya tadi, akan merasa lebih nyaman berkomunikasi dengan dia. Kemudian kebiasaan yang keenam adalah join a diverse learning community atau bergabung dengan komunitas yang menunjang kemampuan kita tersebut. Misalnya, Surya bercita-cita menjadi entrepreneur. Seperti pada kebiasaan sebelumnya, Surya dianjurkan untuk mengikuti atau bergabung dengan komunitas pengusaha agar dia bisa mempelajari hard skill atau soft skill dalam berwirausaha tersebut. Dengan begitu, Surya bisa menjalin hubungan dengan para anggota komunitas tersebut dan bisa mendapatkan ilmu dengan sharing antar anggota tersebut. Dengan begitu, dia akan lebih mudah mencapai tujuan tersebut menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah the serpent the sow atau gergaji.
yang tajam. Maksudnya di sini bukan kita menggergaji ya, kita harus mengasah kemampuan atau potensi dalam diri kita. Misalnya Surya pernah belajar bahasa Inggris, dia harus terus mengasah kemampuan tersebut karena dia tidak tahu kapan akan digunakan kemampuan bahasa Inggrisnya, atau bisa saja waktu pada saat dia melamar pekerjaan, karena mayoritas perusahaan sekarang bukan namanya skill bahasa Inggris. Mungkin dengan begitu dia akan menunjang kesuksesannya dengan memiliki potensi pandai berbahasa Inggris. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya seputar 7 kebiasaan orang sukses yang patut kita contoh. Apabila ada kesalahan kata atau penyampaian materi yang baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raihan Edra. Saya mahasiswa Sistem Informasi Mesuska Riau tahun 2019. Di video kali ini saya akan membahas mengenai The 7 Habits of Highly Successful Students, atau 7 kebiasaan dari siswa yang sangat sukses. Kebiasaan pertama adalah be proaktif atau menjadi seseorang yang proaktif. Proaktif di sini merupakan lawan kata dari reaktif, yang mana orang yang memiliki reaktif biasanya dia akan menyalahkan apapun yang terjadi. Sedangkan orang yang proaktif, mereka tidak akan menyalahkan apapun dan akan bertanggung jawab atas segala hal yang telah ia pilih. Kemudian orang yang proaktif, mereka akan berkata bahwa ia pasti bisa. Sedangkan orang yang reaktif, dia akan berkata bahwa ia tidak bisa dan berpikir bahwa segala perbuatan maupun perkataannya itu bukan merupakan tanggung jawab dari dirinya. Kemudian orang yang proaktif, mereka akan berhenti terlebih dahulu, kemudian berpikir sebelum mengambil tindakan dan memikirkan konsekuensi atas segala hal ataupun tindakan yang akan ia lakukan. Orang yang proaktif, dia juga tidak akan menunda pekerjaannya. Dan orang yang proaktif sadar bahwa yang menentukan jalannya adalah dia sendiri. Di sini saya akan memberikan sedikit contoh mengenai be proaktif. Halah, hari hujan pula. Baru udah lapar. Kayak apa mau pergi ke warung kalau hujan kayak gini? Basah lah badan nanti. Apa hujan-hujan? Hujan rupanya. Kayak apa caranya ya biar bisa pergi ke warung tapi badan tak basah walaupun hari hujan? Oh iya, kita cari payung dulu lah. Nah, kan ada payung, kan bisa pergi ke warung akhirnya. Walaupun badan tak basah, bisa beli makan ke warung. Kemudian kebiasaan yang kedua adalah begin with the end in mind, atau memikirkan tujuan akhir. Kebiasaan ini melatih diri untuk memikirkan target akhir dalam sebuah tindakan. Ada asumsi bahwa terdapat 2 proses dari setiap karya manusia yang selalu terjadi. Proses pertama adalah mental creation atau imajinasi pikiran. Kemudian proses yang kedua adalah suatu perwujudannya atau physical creation. Pada proses pertama inilah inti dari kebiasaan yang akan kita bahas. Karena dengan menciptakan tujuan akhir akan mempermudah kita untuk proses yang kedua, yaitu perwujudannya. Sehingga dengan gambar yang jelas akan mempermudah kita untuk mencapai tujuan akhir kita dengan lebih terfokus dan lebih terarah. Gimana kuliahnya, Nak? Lancar-lancar aja? Alhamdulillah lancar juga kuliah hari ini. Oh ya, ngomong-ngomong, nanti Rehan setelah kuliah ini cita-citanya apa, Nak? Jadi Rehan tuh punya cita-cita sebagai seorang data analis. Makanya Rehan selama ini masuk jurusan Sistem Informasi supaya bisa lebih terfokuskan dan terarah menuju jadi seorang data analis. Mudah-mudahan cita-cita Rehan dijabah sama Allah ya, Nak ya. Amin. Kemudian kita masuk kepada kebiasaan yang ketiga, yaitu put first thing first atau dahulukan yang utama. Kebiasaan ini merupakan perwujudan dari proses yang sebelumnya atau imajinasi pikiran atau mental creation. Kebiasaan kali ini mengharuskan kita untuk dapat memanajemen mana yang lebih prioritas dari tindakan yang akan kita buat.
selalu mendahulukan hal-hal utama dan membelakangkan hal-hal sekunder. Dalam hal ini, Stephen Covey membagi 4 kuadran. Setiap aktivitas yang kita lakukan dapat dimasukkan ke dalam kuadran seberapa penting dan seberapa mendesaknya. Terdapat 4 kuadran, yaitu kuadran yang pertama, penting dan mendesak. Kuadran kedua, penting namun tidak mendesak. Untuk kuadran ketiga, tidak penting namun mendesak. Untuk kuadran yang terakhir atau yang keempat, tidak penting dan juga tidak mendesak. Di sini saya akan memberikan contoh mengenai 4 kuadran tersebut. Di sini terdapat 4 kuadran. Yang pertama ada kuadran penting dan mendesak, yang kedua penting namun tidak mendesak, yang ketiga tidak penting namun mendesak, yang terakhir tidak penting dan juga tidak mendesak. Untuk kuadran yang pertama penting dan mendesak, di sini contohnya yaitu menggunakan masker dan jaga jarak agar terhindar dari COVID-19. Kemudian menggunakan helm ber-SNI saat mengendarai motor. Untuk kuadran penting namun tidak mendesak, itu contohnya bersilaturahmi ke rumah nenek. Kemudian membeli keperluan sehari-hari untuk 1 bulan ke depan. Untuk contoh kuadran tidak penting namun mendesak, yaitu memindahkan jemuran karena hari mau hujan. Untuk kuadran tidak penting dan tidak mendesak, itu contohnya ya bisa seperti bermain game sepanjang hari atau nongkrong dari setelah isya sampai subuh hari. Jadi itu adalah contoh-contoh dari 4 kuadran menurut dari Stephen Covey. Kita masuk ke kebiasaan selanjutnya, yaitu don't compete, think win-win, atau jangan bersaing, kemudian berpikirlah untuk menang-menang. Kebiasaan ini memanggil kita untuk jangan menang sendiri. Bangunlah jiwa untuk bekerja sama di dalam tim. Pandang nilai sebagai umpan balik yang akan dapat membangun diri kita. Kemudian fokus untuk memperbaiki diri tanpa membandingkannya dengan yang lain. Berpikir menang-menang menolong kita untuk penyelesaian konflik individu untuk solusi yang dapat menguntungkan dua belah pihak. Berpikir menang-menang artinya kita dapat berbagi informasi, kekuasaan, pengakuan, dan imbalan. Di sini saya akan memberikan contoh dari tim win-win. Terdapat seorang anak yang ingin membawa motornya dari kampung menuju ibu kota. Namun orang tuanya tidak setuju dengan alasan keselamatan anak tersebut. Sehingga anak dan orang tua tadi membuat kesepakatan untuk membawa motor tadi menggunakan travel. Orang tua merasa aman dan anaknya pun tetap dapat menggunakan motornya di ibu kota nanti. Ini merupakan contoh dari tim win-win yang mana dari kedua belah pihak, dari pihak anak maupun pihak orang tua tidak merasa dirugikan. Untuk kebiasaan selanjutnya adalah communicate well atau berkomunikasi dengan baik. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang efektif. Keefektifan komunikasi dipengaruhi oleh proses komunikasi yang terjadi. Kita perlu memahami teknik komunikasi yang efektif supaya komunikasi yang kita jalankan berjalan dengan efektif dan memberi kesan yang baik. Saya akan memberikan contoh bagaimana berkomunikasi yang baik. Kebiasaan yang keenam adalah join a diverse learning community atau bergabung dengan komunitas yang beragam. Perkuliahan tidak hanya datang ke kampus, kemudian belajar, kemudian lalu pulang. Terdapat banyak hal lain yang dapat kita lakukan untuk menjadi seseorang yang sukses, seperti mengikuti organisasi ataupun komunitas baik dari dalam kampus maupun dari luar kampus. Agar kita mendapatkan pengalaman dari memasuki organisasi tersebut, sehingga dapat membangun diri kita menjadi lebih baik lagi. Kemudian agar kita dapat memahami latar belakang dari orang lain yang belum pernah kita temui, sehingga kita tidak mati kutu ketika ingin memasuki daerah baru. Saya akan memberikan sedikit contoh mengenai diverse learning community. Kemudian kita lanjut kepada kebiasaan yang terakhir, yaitu sharpening the saw atau mengasah gergaji. Mengasah gergaji di sini bukan berarti kita mengasah gergaji asli, namun maksudnya dari sharpening the saw ini adalah kita ini mengasah kebiasaan yang ada pada diri kita untuk dapat menjadi lebih baik lagi secara terus-menerus.
Memperbaharui diri di sini dapat kita lakukan dengan memanfaatkan waktu luang untuk melakukan hal-hal yang dapat mengembangkan diri kita, seperti berrelaksasi untuk dapat memperbaharui jiwa, membangun persahabatan untuk dapat memperbaharui hati, membaca untuk memperbaharui pikiran, dan olahraga untuk memperbaharui tubuh. Di sini saya akan memberikan contoh dari kebiasaan terakhir ini, yaitu sebagai berikut. Contoh yang pertama adalah melakukan olahraga rutin pada pagi hari dan sore hari. Kemudian membaca buku untuk menambah wawasan ketika sedang istirahat. Kemudian berkomunikasi dengan orang tua secara rutin untuk menjalin ikatan yang lebih kuat. Demikianlah contoh-contoh dari habit yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Yopi Pranata. Dalam kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang 7 kebiasaan yang efektif, atau bisa yang aku jelaskan ialah 7 habits, dimana apabila kebiasaan ini dilakukan, dia akan merubah pola kehidupan kita di masa akan datang. Yang pertama, proaktif, ialah pribadi yang proaktif cenderung berpikir sebelum bertindak. Sederhananya, Anda mampu memilih merespon atau tanggapan. Sikap proaktif seringkali dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, di mana Anda bisa memiliki tanggung jawab atas diri Anda sendiri dan mengambil keputusan yang menguntungkan bagi diri Anda sendiri. Proaktif memiliki ciri-ciri sebagai berikut yang terdapat pada diri saya. Tidak mudah tersinggung apabila dikritik oleh orang lain. Yang kedua ialah bertanggung jawab pada setiap tindakan yang dilakukannya. Yang ketiga, membuat perubahan terhadap diri sendiri agar tidak stuck atau tidak berada di fase-fase itu saja. Yang keempat, bertindak sesuai logika. Dan selanjutnya, yang kelima, berpikir positif bahwa Anda bisa mengatasi kesulitan dan selalu berpikir positif tentang suatu keadaan. Yang kelima, mampu mengambil keputusan yang tepat walaupun sangat-sangat sulit. Memiliki visi misi dan tujuan yang jelas dalam hidup untuk menggapai tujuan atau impian tersebut. Saya akan memberikan contoh orang yang memiliki sikap proaktif. Seseorang yang terus belajar, karena dari belajar dia bisa mendapatkan berbagai ilmu dan bisa diterapkan di dunia nyata untuk membawa perubahan terhadap dirinya. Karena dia berpikir untuk menggapai kesuksesan itu perlu banyak pengorbanan dan perlu banyak pengetahuan. Apabila dia disinggung oleh orang lain karena terus belajar, tidak pernah keluar rumah, dia akan menjawabnya dengan bijak dan tidak mudah tersinggung dari perkataan orang tersebut, di mana dia ingin meraih tujuannya dengan visi misi yang jelas. Begin on demand. Dengan menentukan tujuan yang ingin kita tuju, kita akan memilah-milah langkah apa yang akan kita tempuh dan apa langkah tersebut apakah membantu kita mencapai tujuan atau tidak. Jika tidak, sebaiknya tinggalkan. Cari langkah-langkah atau perbuatan yang lebih efektif untuk mencapai tujuan. Intinya, dengan menentukan tujuan di awal, kita akan meminimalisasi langkah yang tidak perlu untuk dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut atau impian kita. Sehingga dalam kesempatan ini aku akan menjelaskan contoh dari habit begin of the. Contohnya ialah seseorang yang memilah-milah tahapan untuk menjadi seorang entrepreneur, karena dia tahu apa yang harus dia pilih, apa yang harus dia lakukan, apa yang tidak dia lakukan, karena dia akan mencari jalan yang lebih efektif untuk menggapai tujuan yang diinginkannya. Tahapan di sini untuk menjadi seorang entrepreneur ialah yang pertama, melihat ke depan, yang kedua, mencari ide bisnis, yang ketiga, menemukan dan mengikuti passion diri sendiri, yang keempat, memulai bisnisnya, yang kelima, memperkenalkan bisnis Anda kepada orang-orang lain, yang keenam, meningkatkan profit atau keuangannya, yang ketujuh, memikirkan sebuah masalah,
Yang terakhir, membangun sebuah sistem dan mengembangkannya. Oke, kebiasaan yang ketiga ialah first in first. Mendahulukan apa yang diutamakan. Ialah soal belajar menentukan prioritas dan mengatur waktumu. Sehingga yang penting didahulukan, sehingga apa yang penting untuk didahulukan. Bukan berarti untuk ditunda, tapi kebiasaan ini lebih sering atau bukan sekedar mengatur waktu. Mendahulukan apa yang utama juga soal belajar mengatasi ketakutanmu dan bertahan di saat-saat yang sulit. Mendahulukan yang utama itu dalam hidup tentu cukup sulit. Kita bisa punya banyak sederet rencana serta niat baik, tapi kita sulit untuk melaksanakannya. Mungkin karena ada beberapa faktor, bisa kita terkendala atau terpacu oleh waktu, atau faktor-faktor lainnya yang mengharuskan kita untuk mengerjakan sesuatu atau rencana yang lainnya. Di sini contohnya ada 4 kuadran. Yang kuadran 1 bersifat urgent dan important ialah tugas makalah deadline 1 hari. Apabila tidak kita kerjakan, kita akan mendapat sanksi atau konsekuensi. Yang kuadran kedua ialah non urgent dan important, ialah ikut kursus yang penting kita lakukan untuk masa depan kita, tapi memiliki waktu yang panjang. Yang keempat, kuadran ketiga urgent tapi non important, ialah membalas pesan dari teman. Ya, itu sangat buruk apabila kita lakukan terus menerus. Yang kuadran keempat non urgent non important, ialah ngumpul bersama teman-teman. Itu tidak memiliki faedah apabila hanya ngumpul bareng teman-teman. Alangkah baiknya di mana kuadran 1, 3, dan 4 kita pindahkan ke kuadran 2 yang memiliki waktu yang panjang dan penting untuk kita lakukan. Di mana pada kuadran 3 dan 4 itu harus ada sedikit perubahan agar dia bisa memiliki nilai yang penting. Oke, kebiasaan keempat ialah think win-win, berpikir menang-menang. Ialah pola pikir yang memperhatikan semua pihak, tidak berpikir terhadap satu sisi ego, tetapi memenangkan banyak ego. Kerangka pikir menang-menang adalah kerangka pikiran dan hati yang terus-menerus mencari keuntungan bersama-sama semua interaksi manusia. Hal ini untuk menunjukkan dengan solusi menang-menang atau win-win solution, semua pihak merasa senang dengan keputusan dan merasa senang dengan rencana tindakannya. Sikap menang-menang akan melahirkan kehidupan sebagai area yang kooperatif, bukan kompetitif, di mana kooperatif di sini ialah menunjukkannya adanya kerjasama untuk mencapai tujuan bersama-sama. Tidak ada unsur persaingan untuk mendapatkan tujuan tersebut. Saya akan menjelaskan studi kasus tentang think win-win atau berpikir menang-menang. Saya akan memberikan contoh dalam situasi pembagian vaksin di mana hanya ada 100 orang yang mendapatkan vaksin, tetapi yang mendaftar 200 orang dilakukan di jam 8 pagi. Situasi yang pertama menang-menang terjadi ketika semua pendaftar mendapatkan vaksin karena adanya upaya penambahan vaksin yang dilakukan oleh panitia setelah melihat minat para vaksin. Situasi yang kedua menang kalah terjadi ketika dalam situasi ini orang yang mendaftar lebih dulu akan menang dan yang telat akan kalah, yaitu orang yang 100 orang pertama. Kalah menang ialah di mana orang yang lebih awal daftar akan kalah sama orang yang menggunakan bantuan dari panitia penyelenggara untuk masukkan namanya ke 100 orang yang divaksin. Situasi yang keempat ialah kalah di mana ketika kedua pihak, yaitu orang yang sudah mendaftar dan orang yang belum mendaftar, tidak jadi melakukan vaksin karena diberhentikan oleh panitia akibat dari terjadinya kerusuhan akibat penumpukan berkas, di mana orang yang tidak mendaftar tidak disuruh pulang, tetapi banyak yang mendesak karena tidak sabar. Oke, kebiasaan yang kelima di sini ialah seek first to understand, then to be understood, ialah berusaha mengerti terlebih dahulu baru dimengerti.
merupakan perubahan paradigma yang mendalam. Kebiasaan berusaha mengerti terlebih dahulu baru dimengerti sangatlah penting dalam kehidupan kita. Karena dari kita berusaha mengerti orang terlebih dahulu, kita jadi tahu bagaimana karakteristik orang tersebut. Jadi kita akan lebih mudah menghadapi orang tersebut dengan sikap yang disenangi oleh orang tersebut, dan kita akan membangun keharmonisan antara kita dan orang lain. Dari kebiasaan tersebut, kita akan merasa semua orang senang terhadap kita. Berusaha mengerti terlebih dahulu baru dimengerti akan terwujud dari sebuah listening yang baik dari seseorang yang ingin berusaha untuk dimengerti. Baiklah, sekian dari penjelasan. Saya akan memberikan contoh tentang search first to understand then to be understand, atau berusaha mengerti lebih dahulu baru dimengerti. Dalam suatu obrolan, karyawan mendengar bosnya berbicara. Disitulah ia belajar memahami karakter bosnya, agar apabila dia menjawab obrolan tersebut, dia bisa menjawab dengan baik dan disenangi oleh bosnya, atau melakukan sesuatu dengan cara yang disenangi bosnya karena dia sudah memahami karakter dari bos tersebut. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan sesuatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat agar terciptanya suatu sinergi. Ya, ini yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Yang ketiga, feedback yang cepat. Yang keempat, kreativitas. Kebiasaan membangun sinergi didasarkan pada pemahaman bahwa sangat pentingnya untuk bekerja sama bersama dalam tim dari berbagai latar belakang secara harmonis. Latar belakang yang berbeda akan memberikan ide-ide yang kreatif. Yang kreatif dan menguntungkan bagi orang-orang yang mempunyai kebiasaan sinergi. Saya akan memberikan contoh tentang kebiasaan sinergi. Dalam sebuah tim sepak bola, butuhlah sebuah sinergi. Apabila sinergi itu terbantu dengan baik antara pemain, maka akan menaikkan kualitas dari tim tersebut dan akan mudah tim tersebut melakukan kerjasama dan bisa memenangkan sebuah pertandingan. Baiklah, kebiasaan yang terakhir adalah sound. Kebiasaan ini akan dapat membantu kita meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita. Stephen Covey menggambarkan kebiasaan ini dengan ilustrasi seseorang yang sedang menggergaji sebatang pohon yang besar. Berjam-jam ia menggergaji tanpa ada kemajuan yang berarti, tapi ia terus saja menggergaji tanpa berhenti, tanpa hasil, dan tanpa menyadari bahwa gergajinya telah tumpul. Jika ia mengambil sedikit waktu untuk menggasah gergajinya, tentunya ia akan lebih mudah dan cepat menebang pohon yang sedang ia gergaji. Contoh mengasah gergaji di sini ialah tentang sebuah hiburan atau melakukan hobi yang disenangi orang tersebut, mengerjakan dan semua hal yang membantu kita mendapatkan kesegaran dan semangat yang baru dalam melakukan pekerjaan rutin kita. Kita ambil satu contoh di mana seorang mahasiswa mengerjakan skripsi. Dia mengerjakan skripsi terus-menerus pagi, siang, malam tanpa adanya berhenti, maka ia akan stres. Tapi akan berbeda jika ia melakukan selingan sedikit di dalam pekerjaannya itu, sedikit hiburan. Dia bisa mendengarkan musik atau stop melakukan skripsi sejenak untuk berpergi dan refreshing agar mendapatkan semangat baru, atau
atau kekuatan yang baru, sehingga dia lebih mudah atau bisa mendapatkan ide-ide yang kreatif, karena dari refreshing tersebut otak dia akan merasa lebih segar. Itulah contoh dari 7 kebiasaan yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.